Bagaimana inspeksi ultrasonic phase array diatur dalam ASME Section 5, kita akan bahas kali ini. Selamat mengikuti, salam quality. Halo rekan-rekan profesional NDT di seluruh Indonesia. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah regulasi yang super krusial di dunia industri, yaitu ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Spesifiknya kita akan fokus ke Section 5 edisi 2023 yang ngatur soal phased array ultrasonic testing, atau yang lebih akrab kita sebut PAUD. Nah, kalau Anda sehari-hari kerja di lapangan dan sering berhadapan sama dokumen tebal ini, Anda pasti paham betul deh betapa padat dan kadang bikin pusing aturan di dalamnya. Jadi mari kita bedah bareng-bareng, lewat poin-poin yang udah disusun sedemikian rupa, biar regulasi yang rumit ini jadi jauh lebih gampang buat dicerna. Biar nggak bingung, kita udah bagi panduan ini jadi 5 pilar utama. Kita bakal mulai dari pengantar ASME BPVC Section V, terus masuk ke kualifikasi personel inspeksi, kalibrasi peralatan phased array, prosedur pemeriksaan dan pemindaian, dan ditutup dengan evaluasi dan interpretasi data. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar ASME BPVC Section 5. Perlu diingat nih, ASME Section V itu bukan cuma sekedar buku panduan kasual atau saran aja. Ini adalah metodologi dasar dan buku aturan yang sangat-sangat ketat. Bayangin aja, dokumen ini tuh kayak master blueprint atau cetak biru utamanya seorang arsitek. Kalau ada satu garis atau satu aturan aja di cetak biru itu yang Anda abaikan, ya seluruh integritas bangunan itu bisa terancam rubuh. Sama persis dengan NDT. Mengabaikan satu variabel krusial aja, itu sama artinya dengan mengorbankan validitas hasil inspeksi Anda, baik di mata hukum maupun di industri. Nah, yang lagi kita jadiin acuan sekarang adalah pemegang otoritas tertinggi saat ini, yaitu edisi 2023. Aturan itu kan selalu berevolusi ya, ngikutin perkembangan teknologi. Dan versi terbaru inilah yang jadi patokan mutlak soal parameter cacat industri mana yang bisa diterima dan mana yang enggak. Hati-hati loh, pakai dokumen lawas yang belum diupdate bisa berujung pada kesalahan fatal soal kepatuhan. Kita lanjut ke pilar kedua, yaitu kualifikasi personel inspeksi. Pendeknya, siapa sih yang sebenarnya berhak pegang alatnya? ASME itu sadar betul, secanggih dan semahal apapun peralatannya, bakal percuma kalau yang pegang nggak punya sertifikasi. Makanya, selain harus patuh sama standar dasar industri kayak SNTT C1A atau CP189, Section V mewajibkan adanya sertifikasi tambahan yang spesifik cuma buat PUT. Dan ini yang luar biasa ketatnya. Misal, instrumen software Anda dapat update atau revisi dari pabrikan, personal Anda tuh nggak bisa langsung main pakai aja. Mereka wajib ikut pelatihan tambahan dan ngelakuin demonstrasi kinerja ulang buat ngebuktiin kalau mereka benar-benar paham efek update tersebut ke hasil pemindaian. Balik lagi ke analogi cetak biru kita tadi, kalau inspekturnya nggak punya kualifikasi yang sempurna, ya seluruh hasil inspeksi otomatis jadi nggak sah. Kenapa sih poin ini penting banget buat Anda pahami? Ya karena sebagai tenaga profesional, tanda tangan yang Anda bubuhkan di laporan inspeksi itu bawa beban tanggung jawab yang luar biasa besar, menyangkut keselamatan aset bernilai miliaran, dan pastinya nyawa manusia. Kualifikasi itu benar-benar jadi garis pertahanan pertama di industri kita. Masuk ke pilar ketiga, kalibrasi peralatan phased array. Kalau tadi soal orangnya, sekarang soal alatnya. Bisa dibilang, kalibrasi itu adalah detak jantungnya PUAUT. Inspeksi phased array ini kan sangat bersandar pada kalkulasi matematis canggih, terutama prinsip Fermat, yang secara simpel bilang kalau suara selalu nyari jalur waktu paling cepat. Karena pergerakan sinar suara ini diatur oleh algoritma komputer, bukan dengan menggerakkan kristal secara fisik, kayak metode konvensional, kalibrasi jadi bukti mutlak. Bukti bahwa mesin Anda ini nggak lagi bohong, dan dia menerjemahkan jalur suara tersebut ke visual secara akurat. Di lapangan, tampilan kontinuitas phased array inilah yang memverifikasi sistem tersebut. Titik-titik indikasi dengan ukuran spesifik yang muncul itu, mastiin bahwa semua elemen di dalam prop dan kabelnya berfungsi dengan baik. Nggak ada elemen yang mati, dan algoritma nampilin data di koordinat yang benar-benar akurat sesuai posisi aslinya di dalam blok uji. Nggak cuma soal gelombang suara, mekanik pergerakannya juga diatur tanpa kompromi. Verifikasi encoder itu wajib banget dilakukan minimal sebulan sekali. Coba bayangin, waktu Anda mengerahkan encoder sejauh 20 inci atau 500 mm, jarak yang muncul di layar instrumen Anda itu harus ada di margin toleransi plus minus 1% doang. Ya, 1%. Kalau meleset dari situ, posisi cacat di material bakal terekam di lokasi yang salah secara digital. Otomatis, inspeksinya dinyatakan gagal memenuhi kode. Pilar keempat, prosedur pemeriksaan dan pemindaian. Udah siap orangnya, siap alatnya, sekarang gimana cara kerjanya? Pendekatan teknis yang Anda pilih, misalnya pakai konfigurasi prop tunggal dibandingkan dengan prop ganda, itu langsung berdampak pada gimana zona sinar suara menyelimuti geometri lasan.
ASME menuntut agar prosedur tertulis Anda menjabarkan konfigurasi teknis ini setajam mungkin. Tujuannya cuma satu, memastikan sama sekali nggak ada blind spot atau zona mati waktu inspeksi lagi berjalan di lapangan. Nah, kalau Anda buka kode ASME, ada tabel IV421 yang cukup masif. Tapi intinya, ada beberapa variabel yang sifatnya sangat esensial. Mulai dari detail ukuran elemen probe, tipe material dari wedge atau sepatu probe, sampai jenis perangkat lunak instrumennya. Poin pentingnya di sini adalah, kalau di tengah-tengah proyek Anda tiba-tiba iseng mengganti material wedge ke jenis plastik yang beda, stop. Anda harus berhenti dan melakukan kualifikasi ulang untuk seluruh prosedur tertulis tersebut. Nggak bisa main lanjut aja. Penting banget nih buat bedain keduanya. Variabel esensial yang baru aja kita obrolin, itu punya dampak langsung ke kemampuan gelombang suara mendeteksi cacat. Ini harga mati dari SMI. Tapi di sisi lain, ada variabel non-esensial, kayak sistem referensi atau metode penandaan cat di permukaan material. Di sini, SMI ngasih sedikit ruang bernafas. Kalau Anda butuh modifikasi variabel non-esensial ini, silahkan aja, nggak perlu repot-repot ngulang proses kualifikasi prosedural yang panjang. Jadi kerjaan di lapangan bisa tetap efisien. Oke, jadi sistem udah jalan mulus, dan data yang super masif udah terekam aman di komputer kita. Terus muncul pertanyaan, datanya udah ada nih, tapi gimana sih sebenarnya cara ASME menentukan mana cacat yang masih bisa dimaafkan dan mana yang bikin komponen itu harus ditolak mentah-mentah? Pertanyaan tadi ngebawa kita ke pilar kelima sekaligus yang terakhir, evaluasi dan interpretasi data. Aturan ini nggak cuma nyuruh kita nyari posisi cacat. Lebih jauh lagi, kita diwajibkan ngukur dimensi cacat itu secara presisi, termasuk ngitung panjang dan tinggi penetrasinya ke dalam ketebalan material, yang kita kenal dengan istilah true wall height. Setelah itu, cacatnya harus dikategorikan, apakah dia nembus sampai ke permukaan atau murni ngumpet di bawah permukaan. Kriteria penerimaan ini sangat bergantung pada akurasi data kuantitatif tersebut. Ditambah lagi, software yang Anda pakai wajib punya berangkas digital yang aman buat ngunci data mentah, jadi integritasnya tetap terjaga dan nggak bisa diotak-atik kalau nanti perlu diverifikasi ulang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang harus mikul beban tanggung jawab yang berat ini? Secara gamblang, Appendix SSMI menyatakan bahwa manufacturer alias pihak pabrikanlah yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses peninjauan, interpretasi, dan penerimaan data. Evaluasi ini harus benar-benar rampung dan dipastikan patuh pada standar sebelum set data pemindahan itu diserahin ke inspektur resmi. Jadi inspektornya itu hadir buat ngaudit, tapi beban evaluasi akhir tetap ada di pundak pabrikan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih buat Anda semua. Kedepannya, payut kan bakal makin bergantung sama pemrosesan komputer yang makin kompleks. Seiring majunya software ini, yang mungkin gak lama lagi bakal disetir sama AI, gimana caranya regulasi semacam ASME BVC Section V di masa depan bisa ngaudit dan mensertifikasi kalkulasi kotak hitam alias black box yang sama sekali gak kelihatan prosesnya ini. Ini jelas bakal jadi tantangan seru buat industri kita ke depan. Makanya, teruslah belajar, pastikan kualifikasi Anda selalu up to date, dan kuasai standar kerja Anda luar dalam. Terima kasih udah nemenin saya membedah prinsip-prinsip ini. Sampai jumpa di seksi bedah materi kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.